Kemudian rekan-rekan sekalian, ini yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini yaitu mengenai bencana banjir, kekeringan, dan tsunami. Meskipun tsunami memang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang hubungannya terkait dengan bencana tektonik sebagai penyebabnya, dan pada hari ini akan kita kembali ulas lagi, utamanya beberapa penyebab-penyebab lain yang selain bencana tektonik sebagai trigger terjadinya bencana tsunami. Jadi, adapun yang akan kita diskusikan, 4 kelompok materi pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita akan belajar bersama mengenai konsep banjir, kemudian kekeringan, serta tsunami. Dan berikutnya kita juga akan melihat bersama bagaimana kondisi geohidrometeorologi Indonesia yang juga turut menjadi aspek penyebab terjadinya sejumlah bencana tersebut. Dan yang ketiga, kita akan melihat sejumlah catatan ataupun juga studi kasus yang berkaitan dengan bencana banjir, kemudian kekeringan dan tsunami di Indonesia, hingga pada akhirnya nanti kita akan berdiskusi kiranya data geologi ataupun data pendukung apa saja yang perlu diakuisisi sebagai dasar untuk menyusun program mitigasi dari bencana banjir, kekeringan, dan tsunami di Indonesia. Berikutnya, ini merupakan konsep praktis ataupun konsep sederhana yang coba dirangkum bagaimana hubungan antara air sebagai agen utama dari bencana banjir, kekeringan, dan tsunami, kemudian aspek-aspek yang menyebabkannya, serta dampak dari kehadiran aspek tersebut. Jadi, pada pertemuan hari ini memang air merupakan komponen abiotik utama yang menjadi agen dari terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan tsunami. Yang pertama, teman-teman, ketika ada satu kondisi volume air melampaui daya tampung air. Jadi daya tampung di sini bisa berupa kanal, bisa berupa batas bibir pantai, ataupun juga batas secara vertikal dari keterdapatan air, yang dalam hal ini adalah berpengaruh terhadap tingkat kekeringan permukaan. Nah, ketika terjadi kondisi yang pertama, yaitu volume air lebih banyak daripada daya tampung air, maka secara otomatis akan terjadi luapan air pada permukaan-permukaan yang secara elevasi perbedaannya atau gradiennya tidak terlalu signifikan, sehingga memungkinkan terjadi luapan air dari penampung air yang sebelumnya telah penuh. Sehingga impact-nya adalah maka akan terjadi banjir. Jadi ini lebih kurang skematik dari konsep terjadinya banjir. Jadi sederhananya apapun itu penampungnya, baik kanal, permukaan, bibir pantai, ataupun aquifer, jika volumenya melampaui daya tampung, maka akan terjadi luapan dan akan terjadi banjir. Sebenarnya dari sini kan kita bisa melihat ya bahwa untuk mengatasi banjir, maka tingkatkan daya tampung air. Daya tampung air tidak hanya dalam konteks menampung tubuh air, namun juga dalam hal ini bisa melalui meloloskan air ke bawah permukaan tempat reservoir atau aquifer-aquifer yang bisa memungkinkan untuk menampung air di bawah permukaan. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika recharge air atau imbuhan air atau infiltrasi air lebih sedikit daripada tingkat kebutuhan air, maka akan terjadi kekurangan air yang menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, imbuhan air ini teman-teman, kalau teman-teman membayangkan seperti itu, ataupun juga pernah mendengar pada mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan hidrologi, ataupun juga dengan teknik air, imbuhan air. Jadi imbuhan, kalau ini merupakan terjemahan dari recharge. Kalau teman-teman bayangkan kira-kira kondisi apa saja ataupun unsur abiotik apa saja yang menyebabkan terjadinya imbuhan air. Jadi ini kita akan mulai interaktif ya. Jadi saya mohon satu orang kiranya bisa memberikan pandangan kondisi apa saja yang menyebabkan hadirnya air ataupun juga menurunnya kapasitas air karena imbuhan yang menurun. Jadi teman-teman saya mohon satu orang bisa memberikan pendapatnya. Kita semua menyimak ya bahwa ada 3 kondisi yang menyebabkan perubahan imbuhan air yang dikemukakan oleh Mas Bahar Herjuna. Yang pertama, benar Mas, jadi sebenarnya bukan musim Mas yang memberikan pengaruh signifikan, melainkan curah hujan.
Sehingga seperti kita tahu bahwa semakin rendah curah hujan, maka akan semakin rendah eh, suplai air ke permukaan dari hasil penguapan air, sehingga juga akan mempengaruhi tingkat imbuhan air. Kemudian terkait dengan resapan, jadi Mas Juna tadi menekankan bahwa mengenai area resapan dan juga tingkat resapan. Nah, ini merupakan dua hal yang saling terkait, rekan-rekan sekalian. Kalau ada satu area seperti itu, yang dalam kondisi alaminya tentunya tidak tertutup seperti itu, memiliki porositas yang baik sehingga ketika ada air di permukaan maka akan terserap dan akan terinfiltrasi ke dalam permukaan tanah. Sementara jika terjadi perubahan kondisi yang semula memiliki porositas yang baik, kemudian karena ada pembangunan misalnya sehingga harus ditutup dan menurunkan porositasnya atau meloloskan air yang ada di atasnya, maka air akan run off, akan melimpah saja dan tidak terjadi infiltrasi pada area tersebut. Atau jika tidak ada lagi misalnya akar-akar tanaman, karena akar-akar tanaman ini selain menghambat laju run off air permukaan, juga turut berkontribusi dalam menyerap air di permukaan melalui mekanisme perakarannya, sehingga kehadiran akar tanaman pun juga turut berkontribusi terhadap tingkat imbuhan air pada daerah tersebut. Sementara kalau untuk limbah tadi sebenarnya Mas Bahar Juna, yang memiliki pengaruh dari kehadiran limbah adalah kualitas air yang berada pada satu area, sementara kuantitasnya relatif tidak terlalu terganggu secara signifikan karena limbah biasanya mempengaruhi akan kualitasnya saja, karakteristiknya saja, melainkan kalau jumlahnya masih relatif tidak terlalu berubah signifikan. Nah, jadi dari pendapat Mas Bahangan juga tadi, kita bisa mengetahui jika terjadi perubahan imbuhan air yang mungkin lebih sedikit dari kebutuhan air pada umumnya. Jadi kebutuhan air di sini tentu kita tahu adalah untuk kebutuhan minum, kemudian untuk kebutuhan pencucian, kebutuhan kamar mandi, kemudian kebutuhan industri yang membutuhkan banyak air, dan tentunya kebutuhan air ini relatif eh, konstan atau bahkan bertambah seiring dengan perkembangan eh, permukiman, industri, ataupun semua aktivitas yang membutuhkan air, yang pada satu titik ketika imbuhan airnya mengalami penurunan, kemudian kebutuhan airnya masih tetap sama, maka akan terjadi defisit air, sehingga terjadi kekeringan. Nah, jika area tersebut yang mengalami kekeringan ditumbuhi oleh vegetasi lebat, dan vegetasi ini pun juga turut mengering karena keterdapatan air yang menurun, maka jika terjadi pemicu terjadinya kebakaran, maka kekeringan ini akan berlanjut menjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti yang dialami pada beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Jadi itulah mengapa pada umumnya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi pada musim-musim kemarau yang notabene curah hujannya relatif rendah daripada musim hujan, karena ketika musim hujan imbuhan air sangat baik, kemudian saturasi air di permukaan juga sangat baik, sehingga potensi untuk terjadinya kebakaran hutan relatif lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika ada suatu tubuh air, baik di permukaan atau maksudnya di samudra, di laut, ataupun di danau, terkena suatu kondisi yang menjadi pemicu adanya gelombang. Jadi bisa disebabkan oleh adanya material lain yang jatuh secara tiba-tiba dan menghasilkan gelombang, atau adanya shock wave dari meteor, ataupun adanya erupsi dari bawah air yang menyebabkan terjadinya gelombang, ataupun adanya pelepasan stres akibat aktivitas tektonik, sehingga adanya gelombang dan tubuh air tadi akan menyebabkan amplifikasi gelombang di dalam tubuh air, yang seiring dengan peningkatan laju amplifikasi ini maka akan terjadi tsunami dengan ketinggian yang beragam relatif sesuai dengan tingkat amplifikasi yang terjadi. Jadi inilah teman-teman 3 skematik praktis bagaimana ketiga bencana yang berkaitan dengan air ini terjadi. Untuk itu, maka kita juga penasaran. Yang pertama, mengenai banjir, kiranya apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya banjir. Ada beberapa penyebab yang diinterpretasikan memang memberikan pengaruh signifikan terhadap terjadinya banjir, dan dari sejumlah penyebab tersebut, maka kita mencoba untuk mengelompokkan. Yang pertama adalah faktor alamiah.
Yang pertama, faktor alamiah ada curah hujan, kemudian ada luapan air laut ataupun juga rob, dan ketiga adalah pencairan salju yang semula air tersimpan dalam fase padatnya sebagai gunung-gunung salju. Kemudian karena terjadi peningkatan temperatur permukaan sehingga air yang semula dalam bentuk padat mencair dan menjadi air kemudian mengalir memenuhi tubuh-tubuh air sampai ke titik daya tampungnya. Atau yang terakhir adalah topografi. Jadi memang di satu wilayah yang sangat datar, relatif dataran rendah, kemudian dekat dengan air, gradien elevasinya tidak terlalu signifikan, sehingga ketika terjadi luapan air dari kanal sungai utama, maka bantaran banjir tersebut di kiri kanan sungai akan turun tergenang. Jadi 4 kelompok dari faktor alamiah ini adalah faktor-faktor alamiah yang memang memungkinkan terjadinya banjir. Sementara kalau faktor antropogenik, yaitu faktor-faktor yang dalam hal ini ada andil aktivitas manusia di dalamnya, yang juga turut memberikan pengaruh terjadinya banjir, di antaranya drainase. Jadi drainase yang dimaksud di sini adalah keterdapatan drainase, kemudian ukuran drainase, dimensinya, apakah dimensi drainase tersebut memiliki daya tampung yang volumenya lebih besar daripada volume maksimum dari tubuh air yang berada di daerah tersebut. Kemudian daerah resapan, seperti yang disampaikan oleh Mas Bahar Herjuna tadi, apakah ada recharge area di sekitar daerah yang mungkin memiliki volume air cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, jika telah tersedia drainase dengan dimensi yang cukup untuk menampung luapan air, kemudian sudah terdapat daerah resapan, ternyata drainase-drainase tersebut ataupun permukaan daerah resapan tersumbat oleh sejumlah material, bisa oleh sampah, oleh potongan-potongan kayu, ataupun material lainnya. Dan yang terakhir, yang paling umum yang ditemukan adalah terjadinya reduksi terhadap ukuran kanal oleh bangunan-bangunan tepi air. Jadi tidak hanya oleh bangunan, bisa juga oleh adanya penambahan permukaan yang memakan dimensi kanal air, sehingga karena adanya reduksi ukuran kanal tersebut, maka akan tereduksi pula volume kanal air tersebut. Akibatnya, ketika volume air melampaui volume kanal yang telah tereduksi, maka akan telah terjadinya banjir. Jadi, rekan-rekan, inilah 8 penyebab banjir yang dikelompokkan ke dalam 2 kelompok penyebab banjir, yaitu adanya kelompok faktor alamiah, dan yang kedua adalah kelompok faktor antropogenik. Kita akan lebih rinci lagi kepada banjir, yang dalam hal ini kita akan melihat bagaimana anatomi sungai juga turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Jadi ini merupakan ilustrasi yang dibuat oleh Nepal dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada tahun 2014, yang membagi sistem sungai menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona sumber atau source zone, yang kedua pada bagian tengah dari hulu dan juga dari hilir adalah transition zone atau zona transisi dari hulu kepada hilir, dan yang terakhir adalah zona dataran banjir atau floodplain zone. Jadi kalau teman-teman cermati, yang pertama yang kita bisa notice dari gambar ini adalah gradien elevasi. Jadi jika teman-teman lihat pointer ini, kita bisa melihat bahwa semakin ke hulu, maka gradien elevasinya semakin tinggi atau semakin signifikan perbedaan elevasinya, sementara semakin ke hilir, gradien elevasinya semakin kecil, sehingga perbedaan ketinggiannya pun juga semakin rendah. Nah, dampaknya apa? Pada zona sumber yang memiliki gradien elevasi yang cukup tinggi, maka air akan mengalir secara cepat. Sehingga erosi yang terjadi di sini akan relatif ke arah vertikal, sehingga menyebabkan daya tampung airnya pun juga semakin meningkat, dan juga suplai air yang relatif lebih sedikit daripada bagian hilir dan transition, sehingga di source zone akan sangat jarang sekali terjadinya banjir. Kemudian pada bagian transition zone ini masih memiliki gradien elevasi yang cukup signifikan, walaupun pada beberapa bagian hilirnya sudah mulai terjadi perkembangan sungai yang juga turut menyebabkan hadirnya floodplain atau dataran banjir. Jadi karena gradien elevasi yang lebih rendah daripada bagian hulu atau source zone, sehingga
erosi sungai mulai terjadi secara lateral, jadi secara ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan, sebelum nantinya berkembang menjadi sungai berkelok atau meander zone. Namun, dengan terjadinya erosi secara lateral ini juga memungkinkan terjadinya perubahan bentuk lahan yang pada bagian floodplain ini akan berpotensi untuk terjadinya luapan air dari kanal sungai utama. Selain itu juga pada transition zone sudah mulai banyak kanal-kanal dari anak sungai lainnya yang terkumpul dan terkonsentrasi pada kanal utama sehingga meningkatkan volume air pada kanal utama. Dan jika memang volume air tersebut semakin meningkat dibandingkan dengan daya tampung dari air, maka sampai mencapai satu titik akan terjadi luapan banjir dan floodplain menjadi daerah yang duluan terkena luapan air dari kanal sungai utama. Jadi kita bisa memahami teman-teman bagaimana pada transition zone sudah mulai terjadi penambahan suplai air yang tidak disertai dengan penambahan daya tampung dari kanal utama. Jadi floodplain ini memang daerahnya sangat baik untuk berkembang menjadi permukiman sejak masa lampau karena yang pertama floodplain. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ini adalah dataran yang mana kalau dataran maka akan tersedia lahan yang sangat baik dan mudah untuk dibangun permukiman. Kemudian dekat dengan sumber air, yang mana dekat dengan sungai akan memudahkan untuk mendapatkan sumber air dan sumber makanan seperti itu. Maka tidak heran pada bagian dataran banjir ini banyak berkembang permukiman-permukiman sejak masa lampau sampai sekarang. Dan ini kita bisa temukan buktinya pada aliran kanal Bengawan Solo. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa sejak masa manusia prasejarah, titik utama mulainya berkembang dan juga bermukimnya manusia prasejarah adalah pada tepi-tepi sungai, khususnya pada dataran-dataran banjir. Sehingga tidak heran maka di daerah bantaran banjir ini ada banyak ditemukan peninggalan manusia prasejarah karena memang dibandingkan di daerah-daerah yang memiliki gradien elevasi yang lebih sulit dan lebih curam akan lebih memungkinkan untuk dibangun permukiman pada daerah-daerah yang datar. Kemudian kita bergeser lagi ke bagian hilir ya. Pada floodplain zone atau zona dataran banjir di hilir, kita bisa melihat bahwa erosi semakin berkembang secara lateral sehingga sungai pun juga semakin berkelok hingga nanti sampai satu titik akan mencapai muara dari sungai tersebut. Nah, di daerah sini juga sering kali terjadinya banjir karena bantaran banjir, dataran banjirnya semakin luas, dan ini akan sangat menjanjikan untuk terjadinya pembangunan. Namun semakin ke hilir atau semakin ke muara, permukiman akan relatif lebih sulit berkembang dibandingkan yang sedikit lebih jauh dari muara, karena pada bagian muara biasanya air telah terintrusi oleh air laut, sehingga air di muara umumnya akan menjadi payau. Dan ini tidak menguntungkan untuk permukiman bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah. Jadi teman-teman kita bisa memahami bahwa semakin berkembangnya kelokan sungai, maka akan semakin berkembangnya dataran banjir yang disertai akan meningkatnya pula potensi terjadinya banjir akibat luapan dari kanal utama. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa di sepanjang dataran banjir ini, gradien elevasinya relatif sangat rendah dengan elevasi sungai utama dibandingkan pada bagian hulu ataupun transition, sehingga jika terjadinya luapan banjir, maka daerah-daerah sini yang akan mulai duluan terkena luapan banjir. Nah, ini kalau kita analogikan ya, dari daerah-daerah real di Indonesia, contohnya adalah di Jakarta. Jadi kalau ini bagian selatan, ini bagian utara, kita bisa membayangkan daerah sini adalah daerah Bogor seperti itu, daerah selatan yang relatif lebih tinggi, ada Gunung Putri, ataupun juga di daerah Bandung seperti itu, di bagian hulunya. Kemudian pada bagian transition, kita bisa membayangkan daerah Depok di Jawa Barat, hingga pada bagian hilir, ini merupakan daerah Jakarta, ini di daerah Teluk Jakarta. Sehingga wajarlah jika di daerah Jakarta, umumnya terjadi banjir.
Sementara di daerah Depok dan di daerah Bogor, dalam kondisi alaminya jarang sekali terjadinya banjir. Jadi kita bisa melihat bagaimana anatomi sungai, anatomi sistem sungai bisa mempengaruhi kejadian banjir pada suatu daerah. Kemudian kita berlanjut lagi teman-teman. Jadi ini kami ingin menunjukkan secara lebih rinci bagaimana cross section atau penampang dari floodplain. Jadi kita bisa melihat ya bahwa gradien elevasi pada floodplain atau dataran banjir dan dibandingkan dengan kanal utama yang ada di sekitar floodplain tersebut sangat rendah. Sehingga tidak ada perubahan relief yang cukup signifikan pada floodplain dan juga di sekitar sungai utama. Dan ketika terjadi luapan banjir, luapan air karena volume air yang mengalir melampaui dari volume yang bisa menampung air dari kanal sungai, maka floodplain akan menjadi area yang pertama kali mengalami luapan air banjir. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya ketika terjadinya banjir. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana jika terjadi perkembangan wilayah di sekitar floodplain ini, maka tidak heran jika adanya permukiman, infrastruktur, ataupun juga semua sarana yang dibangun di atas floodplain akan turut terendam banjir ketika terjadi luapan air dari kanal sungai utama. Berbeda dengan area-area yang tidak termasuk ke dalam floodplain, tentunya akan memiliki gradien elevasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan elevasi kanal sungai dan juga floodplain, sehingga ketika terjadi banjir maksimal pun, maka area-area yang memiliki gradien elevasi signifikan ini tidak akan terendam dari luapan air. Jadi seperti itu bagaimana pengaruh dari bentuk lahan terhadap terjadinya bencana banjir. Kemudian kita akan lanjut kepada konsep mengenai kekeringan yang dalam hal ini disebabkan oleh perubahan water table. Jadi water table ini adalah muka air dari aquifer yang ada di bawah permukaan hingga ke permukaan. Nah, ini merupakan skematik dari yang disadur dari sebuah web teman-teman yang menunjukkan bahwa area yang dinotasikan dengan warna biru ini merupakan aquifer ataupun juga lapisan batuan ataupun tanah di bawah permukaan yang jenuh atau saturated akan air. Jadi water table itu dinotasikan dengan garis hitam ini, dan jika ada satu permukaan yang torehannya secara elevasi berada di bawah water table, maka akan terjadi genangan air seperti ini. Nah, dalam gambar ini digambarkan sebagai suatu kanal sungai, penampang kanal sungai, yang menunjukkan bahwa muka air pada kanal sungai ini mengikuti dan dipengaruhi oleh water table yang ada di sekitarnya. Bagaimana pengaruh water table terhadap kegiatan ekstraksi air tanah digambarkan oleh rangkaian dari sumur dan pompa ini. Jadi teman-teman bayangkan ya bahwa berapapun dalam sumur yang dibuat, maka muka air yang muncul pada sumur tersebut akan tetap mengikuti ketinggian dari water table yang ada di sekitarnya. Jadi teman-teman bayangkan kalau ada satu pompa di sini, kita bor hanya sampai sini, belum mencapai water table, maka tidak akan memperoleh air. Jadi kalau kita bor di sini, maka dangkal saja bornya kita akan mendapatkan air karena memang secara jarak permukaan dengan water table sangat dekat. Lalu bagaimana kalau ternyata ini tidak menjadi genangan sungai, lalu kita bor di bagian sini, maka air akan memancar karena lubangnya berada di bawah dari water table. Jadi jangan heran jika pada satu daerah misalnya di secara morfologi merupakan lembah seperti itu teman-teman, kemudian ada yang melakukan pengeboran sumur, tiba-tiba airnya akan memancar terus-menerus, akan memancar. Itu bisa jadi dipengaruhi oleh letak pengeboran yang berada di bawah garis water table yang ada di sekitar sana. Dan juga kita tidak heran jika pada satu daerah tinggian seperti itu di kaki bukit ataupun kaki gunung, kita melakukan pengeboran walaupun sudah dalam, namun tidak memperoleh air. Ya karena bisa jadi water table-nya masih jauh berada di bawah kedalaman sumur yang telah dibor. Nah, pada musim hujan, maka ketika terjadi infiltration, water table pun juga akan turut naik,
seiring dengan tingkat infiltration, sehingga di sungai-sungai ataupun di sumur-sumur maupun di permukaan masih mudah dijumpai air di bawah permukaan ataupun bahkan di atas permukaan. Namun, jika terjadi perubahan musim yang diikuti perubahan curah hujan, yang diikuti oleh tingkat infiltrasi yang menurun secara signifikan, maka akan juga diikuti dengan perubahan water table. Jadi kalau kita lihat di keterangan ini merupakan water table saat musim hujan. Jika di Indonesia karena tidak ada winter, maka kita asumsikan ini merupakan water table saat musim hujan, maka sungai akan tergenangi, kemudian relatif mudah untuk memperoleh air. Sementara ketika memasuki musim kemarau, terjadi penurunan curah hujan dan infiltrasi air, maka akan diikuti pula dengan penurunan water table yang dinotasikan dengan garis putus-putus dengan keterangan summer water table. Nah, kalau water table-nya menurun pada titik ini, maka kanal sungai di sini pun akan kering karena water table-nya menurun, sehingga tidak lagi kita jumpai adanya air di kanal sungai. Gambar yang lebih rinci lagi seperti ini, teman-teman. Jadi ini semula sungai seperti itu ya, sungai. Kemudian water table-nya mengalami penurunan, maka tidak akan ada lagi genangan air pada kanal sungai, sehingga sungainya akan mengering. Itulah mengapa tidak heran bahwa banyak sekali masyarakat yang melakukan penggalian dan memperoleh air sewaktu musim kemarau. Sebenarnya penggalian tersebut adalah upaya sederhana untuk dapat mengejar muka air tanahnya, mengejar MAT-nya hingga memperoleh water table, maka akan memperoleh air. Jadi dari slide ini kita bisa memahami bagaimana fluktuasi water table akan mempengaruhi tingkat kekeringan pada kanal sungai dan pada permukaan tanah. Atau faktor yang kedua adalah faktor bentuk lahan di suatu daerah. Yang pertama ini merupakan ilustrasi dari Balai Air Tanah yang menunjukkan bentuk alam kars atau bentuk alam kapur, menunjukkan akan sangat sulit sekali terdapat air pada permukaan ataupun dekat permukaan. Nah, kalau teman-teman bayangkan ini bentuk alam kapur ini banyak ditemukan di daerah Wonosari, kemudian di Gunung Kidul, yang kita bisa melihat sendiri bahwa di permukaannya sangat gersang, keras seperti itu, dan berbatu. Jika digali sedikit akan berbatu, dan kita akan sangat sulit menemukan adanya air, melainkan hanya berada di kanal-kanal. Dan kanal-kanal ini pun juga kerap kali mengalami kekeringan ya, sehingga hanya menyisakan kanal yang kering. Namun di sisi lain, ada justru di daerah Gunung Kidul, misalnya di Gua Pindul ataupun di Gua Suci, malah airnya melimpah. Namun air tersebut melimpah sebagai gua, sebagai aliran di dalam gua, karena memang sifat batu kapur yang akan larut oleh air yang menyebabkan terjadinya pelarutan-pelarutan sehingga air tidak bisa tertampung, namun akan terus mengalir sampai ke bagian batuan kapur yang belum terlarut dan akan menghasilkan gua-gua dengan konsentrasi air di dalamnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk lahan kars mempengaruhi keterdapatan air di permukaan dan di bawah permukaan. Begitupun juga dengan daerah-daerah yang merupakan bentuk bentang alam vulkanik seperti di bagian utara, misalnya di sekitar kaki-kaki gunung Merapi, kita bisa temukan akan sangat sulit sekali keterdapatan air, namun jikapun terdapat hanya bersifat spot-spot seperti mata air ataupun genangan, tidak ada yang uh, secara signifikan berupa aliran kanal air besar seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena bentang alam vulkanik ini tersusun oleh batuan yang pertama yang sangat memiliki permeabilitas sangat kecil sehingga tidak bisa menampung air di dalamnya, atau yang kedua permeabilitasnya yang terlampau besar sehingga air hanya lolos saja dan juga tersimpan jauh di area-area yang memiliki permeabilitas kecil sehingga bisa menampung. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita misalnya ke daerah Magelang yang ada tambang pasir juga tidak ada air ya. Ketika kita gali baru hanya lembab-lembab saja karena airnya lolos terus di sepanjang material lepasan tersebut. Jadi dari slide ini kita bisa memahami bagaimana ternyata bentang alam dan juga batuan penyusun dari satu daerah bisa mempengaruhi keterdapatan air hingga memberikan pengaruh terhadap kekeringan di permukaannya. Berikutnya adalah
konsep mengenai tsunami ini sebenarnya telah ditampilkan pada pertemuan yang lampau, tapi dalam kesempatan ini izinkan kami untuk membahasnya kembali bahwa tsunami pada konsepnya yaitu adanya tubuh air yang terkena gelombang. Jadi gelombang tersebut yang mengenai tubuh air maka akan merambat pada tubuh air, dan karena kontak tubuh air dengan dasar air maka akan terjadi amplifikasi hingga nantinya mencapai tepi pantai. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di sini ada sumber gelombang yang dalam ilustrasi ini disebabkan oleh aktivitas tektonik. Gelombang tersebut akan terus build up di tubuh air seiring dengan jalannya tubuh air yang kontak dengan dasar air hingga nanti mencapai permukaan pantai dalam kondisi gelombang telah ter-build up dengan sangat baik dan akan menyebabkan tsunami. Namun tidak hanya karena adanya aktivitas tektonik, teman-teman, ada juga setidaknya 3 fenomena yang menyebabkan hadirnya gelombang pada tubuh air. Yang pertama adalah karena adanya runtuhan material padat di dalam tubuh air yang menghasilkan gelombang dan teramplifikasi menjadi tsunami. Atau yang kedua adalah erupsi bawah air yang juga menghasilkan gelombang terhadap tubuh air, teramplifikasi dan menghasilkan tsunami. Atau yang terakhir adalah akibat adanya jatuhan meteor ataupun benda langit lainnya yang juga menghasilkan gelombang terhadap tubuh air, dan ketika mengalami amplifikasi maka akan terjadi tsunami. Jadi inilah lebih kurang 4 faktor alamiah yang berpotensi bisa menghasilkan tsunami. Walaupun mengapa ditekankan alamiah, karena sejumlah diskusi dan juga konspirasi yang berkembang, ternyata tsunami pun juga bisa dibuat, teman-teman. Jadi jika ada satu alat yang bisa menghasilkan gelombang dengan tingkat sedemikian rupa menyerupai gelombang penyebab tsunami, maka akan terjadi tsunami buatan. Sebenarnya ini tidak asing ya bagi kita pada kolam-kolam atau di objek wisata yang berkaitan dengan wahana permainan pun juga ada gelombang buatan, yang itu pun juga sebenarnya secara konsep mengadopsi mekanisme terjadinya gelombang tsunami. Jadi itulah konsep mengenai terjadinya tsunami. Kemudian kita akan beralih bagaimana kondisi geohidrometeorologi Indonesia. Yang pertama kita melihat bahwa ini merupakan data lama sebenarnya, teman-teman. Data yang dirilis BMKG pada tahun 2019. Kita bisa melihat bahwa karena posisi Indonesia yang berada di garis ekuatorial bumi, maka akan cenderung relatif lebih sedikit lebih dekat dibandingkan dengan area-area yang jauh dari garis ekuatorial bumi. Dampaknya apa? Maka secara temperatur Indonesia memiliki temperatur yang relatif tinggi, atau bahkan pada beberapa waktu terakhir ini kita mengalami temperatur ekstrim ya teman-teman, bisa mencapai 37-38 derajat, bahkan di Semarang kita pun juga bisa melihat adanya kon-kon lalu lintas yang akhirnya menjadi lunak karetnya karena terpapar panas yang amat tinggi. Nah, dampak dari temperatur yang relatif tinggi di Indonesia ini terhadap bencana hidrometeorologi adalah semakin tingginya potensi untuk terjadinya kekeringan. Karena temperatur yang tinggi, maka akan terjadi penguapan yang signifikan di permukaan bumi, sehingga kadar air yang ada di permukaan bumi pun juga akan minim karena banyak yang terserap akibat aktivitas penguapan oleh matahari. Kemudian berikutnya ini juga adalah peta yang dirilis oleh BNPB pada tahun 2021 yang menunjukkan variasi potensi bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Jadi peta ini sebenarnya disusun berdasarkan beberapa variabel yang diantaranya adalah topografi atau bentuk lahan yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia, sehingga kita bisa mengelompokkan area mana saja yang berpotensi terjadinya banjir, mana yang sedang ataupun juga yang rendah. Teman-teman bisa cermati ya, di sepanjang area-area yang memiliki topografi relatif tinggi ataupun juga memiliki gradien elevasi yang cukup signifikan, maka akan diklasifikasikan sebagai area-area yang memiliki potensi banjir relatif rendah.
Sementara pada daerah-daerah yang memiliki gradien elevasi rendah, kemudian topografinya rendah, maka akan memiliki potensi terjadinya banjir dalam tingkat sedang sampai tinggi. Kemudian, lalu apa saja catatan bencana banjir, kekeringan, dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia? Kita melihat beberapa catatan. Yang pertama, kita kembali menyadur dari catatan bencana Indonesia tahun 2017 sampai terakhir Agustus 2023. Kita bisa melihat bahwa ada banjir, kemudian cuaca ekstrim di dalamnya, panas tinggi ataupun juga temperatur yang sangat rendah, kemudian kebakaran hutan dan lahan, adanya kekeringan. Kita bisa melihat bahwa 3 bencana tersebut selalu hadir sejak tahun 2017 sampai sekarang, atau bahkan lebih jauh lagi dari tahun 2017 pun juga banjir, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, menjadi bencana yang kerap kali terjadi secara tahunan di Indonesia. Sementara kalau tsunami, karena memang sifatnya insidentil, maka sangat jarang tercatat di dalam sejarah manusia. Namun pada masa modern ini kita bisa melakukan pendekatan berdasarkan endapan-endapan tsunami masa lampau untuk melakukan rekonstruksi tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana intensitas setiap kejadian bencana di Indonesia. Yang pertama adalah tsunami Aceh ya. Ini merupakan tsunami yang secara kejadian relatif baru karena 19 tahun yang lalu, dan ini pun juga cukup signifikan karena secara kerusakan serta tingkat korbannya sangat tinggi, dan berdasarkan penyebabnya tsunami Aceh terjadi oleh aktivitas tektonik dari sesar Aceh pada segmen Aceh dan segmen Siulemeun, yang pelepasan stres dari sesar-sesar tersebut ternyata memberikan pengaruh terhadap hadirnya gelombang di tubuh air di sekitar utara Aceh sehingga terjadinya tsunami. Jangkauannya sangat besar tergantung dari ketersediaan area untuk terjadinya amplifikasi gelombang, bahkan yang paling jauh tercatat hingga mencapai ke Somalia dan juga Madagaskar. Ini merupakan area yang cukup jauh ya dari pusat terjadinya tsunami di Aceh. Jadi tidak heran jika memang ada sejumlah penelitian yang menyebutkan adanya potensi masih di sepanjang tepi pantai barat dan selatan Indonesia, tidak menutup kemungkinan jika memang adanya mekanisme geologi serupa yang dapat menyebabkan terjadinya bencana tsunami Aceh. Kemudian juga jika teman-teman masih ingat, pada tahun 2018 pun juga terjadi bencana tsunami Krakatau yang disebabkan oleh adanya runtuhan sebagian tubuh dari anak Krakatau, yang ternyata runtuhan tersebut jatuh ke Selat Sunda sehingga terjadi amplifikasi pada tubuh air dan menyebabkan tsunami yang menerjang Banten dan Lampung. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah Semarang ya. Saya mohon izin sebelumnya untuk menyampaikan beberapa studi kasus tanpa maksud apapun. Ini murni untuk keperluan ilmiah dan juga pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk studi kasus Semarang, kami ingin menunjukkan bagaimana pengaruh dari adanya subsiden atau penurunan muka tanah, kemudian suplai material air dari Laut Utara Jawa terhadap banjir yang terjadi di Semarang pada beberapa waktu-waktu yang lampau. Ini merupakan ilustrasi penampang dari Cipta dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kita bisa melihat bahwa di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang tersusun oleh 2 material utama. Yang pertama adalah formasi damar yang tersusun oleh batu pasir, tufaan, konglomerat, dan juga breksia. Nah, karakteristik dari damar formation ini relatif memiliki daya dukung yang baik sehingga laju dari penurunannya pun rendah. Berbeda dengan Semarang bagian utara yang relatif lebih dekat lagi dengan laut, tersusun oleh aluvium yang batuannya yaitu adalah endapan sungai, endapan danau, kemudian ada pasir, ada lempung, ada kerikil, kerakal, yang notabene material aluvium tersebut memiliki daya dukung yang lebih rendah dibandingkan damar formation. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya di beberapa slide awal, bahwa semakin ke hilir yang dekat dengan muara, maka pembangunan akan semakin intens karena tingkat kemudahan pembangunan akibat morfologi yang datar. Nah, pembangunan tersebut yang signifikan tersebut maka akan membebani permukaan sehingga akan terjadinya subsiden atau penurunan muka permukaan yang diikuti oleh
kenaikan muka air laut. Akibatnya apa teman-teman? Ini merupakan kombinasi yang baik untuk terjadinya banjir, bahwa di daratan menurun, kemudian air karena ada banjir rob, mukanya meninggi sehingga terjadi luapan yang masuk ke area Semarang. Jadi kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara kondisi geologi dan juga kondisi dari perairan yang ada di sekitar wilayah Semarang berpengaruh terhadap terjadinya banjir di Semarang. Ini berarti kita bisa melihat ya, penyebabnya bukan hanya dari curah hujan, melainkan akibat adanya luapan air laut dan diperkuat oleh pengaruh penurunan permukaan. Berikutnya adalah studi kasus Jakarta. Jadi sebenarnya secara geologi, Jakarta dan Semarang hampir sama teman-teman. Pada bagian selatannya adalah tinggian, sementara pada bagian utara tempat berkembangnya Jakarta dan Semarang adalah rendah, dataran rendah dari suatu sistem delta yang juga sama-sama memiliki kehadiran laut di dalamnya. Maka kita bisa melihat ya bahwa ada banyak sekali penurunan permukaan yang diikuti dengan luapan air, sehingga maka terjadilah banjir di Jakarta dan juga di Semarang. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kejadian banjir pada berbagai wilayah. Nah, kalau kita lihat di sini di Depok, rasanya sangat jarang kita mendengar adanya kejadian banjir di Depok, apalagi di Bogor, seperti teman-teman di Bogor, di Bandung yang secara letak lebih selatan dan juga lebih tinggi dan memiliki gradien elevasi yang lebih signifikan dibandingkan pada bagian utara. Jadi inilah pengaruh dari kondisi geologi terhadap kejadian banjir di Jakarta. Nah, berikutnya ini merupakan studi kasus di Sumatera Selatan. Jadi studi kasus ini kami sadur dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan pada beberapa waktu yang lalu di Desa Burai. Jadi ada satu desa yang mencanangkan dirinya untuk menjadi desa wisata, ekowisata, namanya Desa Burai, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di sini ada genangan air, kemudian di sini pun juga ada lahan gambut. Ini merupakan kombinasi yang unik karena ternyata ada beberapa isu yang disebabkan oleh dua kondisi tersebut. Isunya apa dan apa saja atau bagaimana penanganannya? Jadi dirangkum dalam skema berikut ini. Yang pertama, bahwa Desa Burai tadi ingin mengembangkan diri menjadi kawasan ekowisata, sehingga perlu dilakukan inventarisasi objek dan wahana wisata existing ataupun potensial untuk dikembangkan di Desa Burai. Dari hasil inventarisasi tersebut, maka akan dapat dihasilkan luaran berupa peta wisata dan papan informasi kegeologian ataupun informasi wisata dari Desa Burai. Kemudian isu yang kedua adalah kualitas air. Seiring dengan pengembangan desa untuk menjadi desa ekowisata, maka tentu akan pula diikuti dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, sehingga kebutuhan air pun akan meningkat. Untuk itu perlu dilakukan investigasi terhadap kualitas air yang akan dikonsumsi. Maka perlu dilakukan observasi kanal sungai, termasuk kuantitas, dimensi, dan juga perlu dilakukan pengambilan sampel air sungai untuk diketahui kualitasnya dan kelayakannya untuk dikonsumsi, serta data curah hujan. Bagaimana pengaruh curah hujan terhadap suplai air yang nantinya akan ditampung oleh sungai di sekitar Desa Burai. Luarannya nanti kita akan dapat mengetahui kualitas air dan rekomendasi perlakuan air. Apakah air tersebut bisa langsung dikonsumsi, langsung dipakai, ataukah perlu dilakukan filtrasi, koagulasi, ataupun perlu dimasak, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, isu yang paling menarik dalam kesempatan ini adalah mengenai adanya potensi bencana geometeorologi, yaitu kebakaran lahan gambut dan juga banjir. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan pemetaan sebaran vertikal dan lateral dari material organik. Dalam hal ini adalah material gambut, dan inorganik, yaitu material-material lain selain gambut yang nanti perlu dipisahkan untuk menilai seberapa tinggi potensi terjadinya bencana kebakaran akibat kekeringan di Desa Burai. Luarannya apa? Luarannya yaitu adalah akan dihasilkan peta kawasan rawan bencana. Bencananya yaitu banjir, karena tadi ada sungai dan genangan, dan kekeringan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau. Dari peta tersebut, maka kita akan bisa memberikan
rekomendasi pengembangan wilayah di Desa Burai. Jadi mana saja yang bisa dikembangkan untuk dibangun infrastruktur-infrastruktur baru dan yang mana yang lainnya dibiarkan dalam kondisi alaminya. Bagaimana hasilnya? Jadi untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelusuran lapangan teman-teman. Jadi ini pun juga nanti akan berkaitan dengan akuisisi data yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tim lapangan waktu itu melakukan pengeboran dengan membentuk sistem grid di area penelitian yang setiap grid akan disertai dengan pengeboran menggunakan hand auger. Jadi tujuannya sebenarnya kita ingin mengetahui seberapa tebal lapisan gambut di permukaan dan seberapa tebal material non-gambut yang ada di sekitar daerah sini. Kemudian juga di setiap lokasi tim juga melakukan tracing atau penjejak terhadap riwayat banjir yang terjadi di sekitar daerah Burai. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran jejak-jejak noda banjir pada bangunan, kemudian pengukuran tinggi terhadap material-material ataupun sampah yang diyakini terbawa saat terjadi luapan air saat banjir di Desa Burai. Kemudian tentunya tadi sebagai pendukung pun juga melakukan pengambilan data dan sampel air untuk menentukan kuantitas airnya. Dari 12 lokasi pengamatan tersebut, maka diperoleh profil tanah dan juga material gambut sebagai berikut. Jadi ini sangat sederhana teman-teman sebenarnya, tapi esensinya adalah tim ingin mengelompokkan mana yang masuk ke dalam kelompok organik, kemudian mana yang masuk ke dalam subsoil, substratum, ataupun bedrock. Jadi sudah dilakukan klasifikasi terhadap tebal dari masing-masing horizon yang didapatkan dari hand auger. Kemudian setelah dilakukan smoothing, maka diperoleh gambaran bawah permukaan sebagai berikut. Dan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat peraturan gubernur yang menyatakan bahwa apabila lapisan gambut pada satu daerah memiliki ketebalan lebih dari 50 cm, maka daerah tersebut diklasifikasikan sebagai daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah, di daerah Burai ini ternyata lapisan gambutnya sangat tebal ya. Jadi ada yang 60 cm, 70 cm, sehingga di semua area Desa Burai diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian bagaimana dengan jejak banjir yang berhasil diperoleh dari 12 lokasi pengamatan, hanya ada 6 yang memiliki jejak banjir, dan masing-masing jejak banjir tersebut juga telah dilakukan pengukuran melalui jejak noda banjir ataupun juga sampah yang ada di sekitar daerah tersebut, maka diperolehlah variasi muka banjir maksimal yang pernah terjadi di Desa Burai. Dan kita lakukan contouring bahwa pada daerah sini merupakan area yang jika terjadi banjir, maka daerah-daerah sini yang akan duluan terendam banjir. Nah, oleh sebab itu, rekomendasi yang kita bisa berikan untuk dilakukan pengembangan Desa Burai sebaiknya lebih mengarah ke barat daya. Jika ke arah timur, memiliki dua potensi bencana besar, yaitu banjir yang akan terendam dan juga kebakaran hutan dan lahan. Sementara pada bagian barat daya dan selatan relatif aman dari banjir, namun tetap memiliki potensi terjadinya atau terdampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi itulah tadi teman-teman 3 contoh studi kasus yang berkaitan dengan bencana banjir, kekeringan, dan tsunami. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka kita perlu melakukan penyelidikan lebih jauh dan kira-kira apa saja data yang perlu diakuisisi serta program mitigasi apa yang perlu disusun untuk mengatasi bencana banjir, kemudian kekeringan, dan juga tsunami. Yang pertama adalah untuk akuisisi data, kita harus mengamati dan juga merekam data yang berkaitan dengan sistem sungai di sekitar wilayah kerja kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sungai menjadi suatu sistem utama yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap bencana banjir dan bencana kekeringan dari satu wilayah yang menjadi wilayah kerja kita. Untuk merekam data dari sungai tersebut, maka komponen data yang perlu direkam adalah dimensi kanal, kemudian dimensi kanal tersebut bisa terdiri atas panjang, kemudian lebar, basah, dan kering. Maksudnya lebar area yang tergenangi air ataupun daerah
yang tidak tergenangi air di dalam kanal, serta kedalaman. Kemudian kecepatan arus dari aliran sungai, nanti yang bisa akan kita convert menjadi debit, kemudian area bantaran banjir, seberapa luas, dan juga seberapa jarak dari cangkupan bantaran banjir di daerah sekitar. Kemudian tutupan vegetasi yang perlu kita amati, apa saja jenis vegetasi yang menutupi lahan tersebut, dan seberapa tinggi daya dukung dari vegetasi yang ada di sekitar wilayah tersebut pun juga perlu dilakukan pengamatan. Kemudian kita juga perlu melakukan dan juga mendeterminasi mana yang berperan sebagai recharge atau daerah imbuhan dan mana yang berperan sebagai discharge area atau area lepasan. Karena recharge dan discharge area ini perlu dikonservasi untuk dapat menjaga kelangsungan suplai air bawah permukaan pada satu daerah. Kemudian berikutnya adalah jarak infrastruktur atau permukiman terdekat dari sistem sungai, karena nanti jarak ini bisa kita ikat dengan data topografi ataupun gradien elevasi, sehingga nantinya kita bisa melakukan deliniasi teman-teman, daerah mana saja atau infrastruktur dan permukiman mana saja yang berpotensi mengalami banjir ketika terjadi luapan air di daerah sekitar. Kemudian berikutnya adalah jarak hulu ke muara, dan yang terakhir adalah curah hujan yang bisa kita download datanya secara terbuka untuk dapat melihat pola besarnya. Jadi ini merupakan sejumlah data yang perlu direkam yang berkaitan dengan bencana banjir dan juga bencana kekeringan. Kemudian secara lebih rinci lagi bahwa jejak-jejak banjir pun juga perlu diukur ketinggiannya, karena bagaimanapun jejak banjir tersebut adalah data aktual yang memang benar-benar terjadi dan dapat memberikan gambaran kepada kita semua setinggi apa muka air banjir maksimum. Jadi selain noda-noda banjir di bangunan ataupun juga di batang pohon, teman-teman juga bisa melakukan pengukuran dari sampah-sampah yang mungkin tersangkut pada dahan-dahan yang terbawa ketika banjir. Kemudian adalah, ini memang sedikit lebih teknis geologi teman-teman, tapi rasanya teman-teman pun juga perlu mengetahui tentang hal ini, bahwa untuk kejadian tsunami bisa di tracing kejadiannya berdasarkan endapan-endapan tsunami yang terendapkan di permukaan bekas sapuan tsunami ketika terjadi. Kita bisa bayangkan ya teman-teman, jika memang terdapat endapan tsunami di daerah sini, maka bisa kita asumsikan bahwa kejadian tsunami tersebut sapuan gelombangnya hingga mencapai daerah sini. Namun jika hanya ditemukan di daerah sini, di sini tidak ditemukan, maka deliniasinya hanya sampai sebatas daerah sini saja. Nah, catatan-catatan tsunami ini rasanya bisa menjadi forecast bagi teman-teman ketika nanti akan melakukan zonasi terhadap area yang akan dibangun, yang nantinya bisa diinterpretasikan sejauh apa sapuan gelombang tsunami jika terjadi tsunami pada suatu saat. Berikutnya adalah sejumlah rekayasa keteknikan yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir, kekeringan, dan tsunami, yang dimulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu adalah perlu dilakukannya peningkatan terhadap resapan permukaan dari air tanah. Resapan ini memiliki fungsi sebanyak dua, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menyerap air agar tidak tergenang dan menjadi banjir di permukaan. Lalu yang kedua adalah kita dapat membantu laju infiltrasi pada permukaan untuk dapat menyediakan cadangan air bawah permukaan yang lebih banyak. Jadi jika infiltrasinya semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula volume air yang meresap dan tersimpan pada aquifer di bawah permukaan, yang nantinya akan memberikan dampak baik sebagai cadangan air ketika musim datang. Dan ini sangat sederhana pembuatannya dan juga secara dimensi sangat beragam. Ada yang hanya berukuran 10 cm, 30 cm, atau bahkan pun lebih besar lagi, tergantung dari ketersediaan lahan serta juga kemampuan untuk membangun sumur resapan di masing-masing wilayah. Semakin banyak dan semakin luas sebaran sumur resapan, maka akan semakin bagus, karena secara sebaran akan mendukung resapan air permukaan yang lebih luas lagi.
Kemudian berikutnya adalah drainase. Tentunya jika air memang tidak bisa terserap melalui mekanisme infiltrasi alami dari permukaan, maka perlu didukung juga alirannya melalui sistem drainase yang dibangun jaringannya di sekitar permukiman dan pengembangan wilayah. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman untuk drainase, baik drainase terbuka ataupun juga drainase tertutup yang permukaan, yaitu adalah dimensi dan kemampuan drainase untuk dapat menampung dan mengalirkan air yang ada di dalamnya. Tentunya drainase ini sangat beragam berdasarkan ukuran dan juga jaringannya. Kalau untuk skala di sekitar rumah, biasanya ada jaringan pipa yang kita bangun sebelum membangun rumah untuk dapat mengalirkan air. Kemudian secara lebih luas lagi di sekitar lingkungan rumah pun juga ada parit ataupun drainase untuk dapat mengalirkan yang nantinya akan dihubungkan dengan drainase yang lebih lebar lagi, lebih besar lagi, hingga nanti dialirkan ke sungai utama. Jadi drainase ini dirasa penting selain untuk kebersihan area sekitar, juga untuk menjaga ekosistem satwa air dan fauna air, serta juga untuk mendukung kontrol air permukaan. Jadi ini merupakan contoh drainase yang cukup baik karena disusun oleh material yang cukup kokoh, kemudian secara kedalaman pun juga dalam, walaupun lebarnya tidak terlalu lebar, namun dirasa cukup untuk menampung air limpasan dari tepi-tepi jalan yang ada di sekitarnya. Kemudian ini adalah potret dari selokan Mataram yang kita tahu ya bahwa selokan Mataram berfungsi dengan baik dan sangat membantu untuk mengontrol genangan air di Yogyakarta dan sekitarnya, dan kita bisa melihat bahwa pada musim hujan muka airnya sangat tinggi namun tidak terjadi luapan, dan ketika terjadi musim kemarau seperti beberapa waktu ini selokannya pun juga menjadi kering. Jadi ini merupakan salah satu contoh manajerial air yang sangat baik yang bisa diadopsi untuk skala perkotaan. Kemudian jika memang sistem drainase sudah tidak bisa menampung lagi volume air yang mengalir di dalamnya, maka perlu dibantu dengan rekayasa keteknikan lebih lanjut, yaitu melalui sistem pemompaan dan juga buka tutup kontrol debit air melalui pintu air. Jadi sistem pemompaan ini sangat umum dilakukan untuk mempercepat penyurutan air yang menggenang di berbagai wilayah. Ada sejumlah jenis pompa yang bisa digunakan. Ini merupakan pompa portable apung seperti itu teman-teman, yang penggunaannya relatif mudah. Jadi pada bagian yang tergenang tinggal ditaruh pompa dan dialirkan ke drainase sekitar. Ataupun juga ada pompa mobile yang menggunakan truk seperti ini juga sama. Secara konsepnya adalah untuk dapat menghampiri genangan dan langsung dilakukan pemompaan, ataupun juga pompa-pompa permanen yang biasanya ditaruh di sekitar kanal-kanal utama ataupun di pintu air. Kemudian tentunya jika memang saluran air kita terhubung dengan laut ataupun juga sungai utama, perlu dilakukan manajemen buka tutup melalui sistem pintu air. Jadi ketika memang air pada satu wilayah yang terhubung dengan sumber air lainnya dirasa sudah mulai menggenang, maka perlu dilakukan penutupan pintu air agar tidak terjadi luapan air lebih jauh lagi. Kemudian ini contoh Moses Dam di Italia yang melakukan blokade air terhadap air laut yang masuk ke dalam teluknya. Jadi ketika memang di bagian daratan sudah terlalu tinggi muka airnya, maka Moses Dam akan terbuka dan akan menghadang air dari teluk, maksudnya dari laut terbuka mengarah ke teluk, agar tidak terjadi genangan dari luapan air laut atau rob seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan rekayasa keteknikan advance lebih lanjut yang bisa diterapkan pada daerah-daerah yang memang terhubung kepada laut terbuka. Atau jika memang secara muka air laut tidak terjadi fluktuasi yang signifikan, dalam artian tidak surut secara signifikan melainkan selalu tergenang, maka rekayasa infrastruktur lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah tanggul ya. Ini kami mengambil contoh 2 tanggul yang memang benar-benar memberikan pengaruh signifikan di Jakarta dan juga di Semarang. Jadi ini kita tahu di bagian utara, di
bagian pantai di Teluk Jakarta sudah mulai dibangun tanggul-tanggul agar nanti ketika terjadi pasang maka tidak terjadi luapan ke area permukiman. Sehingga dengan harapannya tanggul ini bisa menahan kenaikan muka air laut pada Teluk Jakarta agar tidak terjadi banjir rob. Demikian juga dengan Semarang, ini di Pelabuhan Semarang ya, ada dinding tanggul yang memanjang yang menahan luapan air dari utaranya Semarang. Jadi ini merupakan rekayasa lebih lanjut lagi yang memang secara teknis sedikit lebih rumit dan memakan banyak biaya serta penerapannya pun perlu dilakukan secara sistematis dan ini memang dirasa efektif untuk saat ini karena bisa menahan luapan dari muka air laut yang ada di beberapa daerah yang memiliki kondisi serupa. Tentunya secara sistematis berikutnya adalah kembali perlu dilakukan pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul ketika nanti suatu saat memang terjadi banjir, tsunami, ataupun juga kekeringan. Jadi kalau untuk kekeringan memang jalur evakuasi dan titik kumpul tidak terlalu signifikan. Yang perlu dilakukan atau disediakan adalah sistem penyediaan air minum agar dalam sekelompok masyarakat tetap memiliki sumber air bersama yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau. Kemudian, baik, yang pertama ada Mas Irza Dwi Saputra yang raise hand. Silakan Mas Irza. Baik Pak, izin bertanya, mengenai apa saja perubahan yang terjadi pada struktur geologi di wilayah Sumatera, khususnya yang diakibatkan oleh tsunami Aceh. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik, baik. Terima kasih Mas Irza. Jadi sebelum beralih kepada pertanyaan berikutnya, kita langsung diskusi dulu ya teman-teman. Dan saya izin untuk kembali Pak, adalah belum apa-apa udah angkat tangan. Ya, betul. Nanti kita beralih ke Mbak Adel, tapi agar tidak lupa seperti itu, kita coba dulu bahas yang Mas Irza, teman-teman. Yang pertama, sebentar saya tampilkan. Nah, jadi Mas Irza, tsunami yang terjadi di Sumatera pada tahun 2004 lalu memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap infrastruktur dan kepada masyarakat terdampak. Adapun struktur geologi ataupun objek geologi lainnya yang terdampak dari bencana tsunami tersebut adalah reposisi dari sesar segmen Aceh dan segmen Seulemeum. Nah, kita bisa bayangkan jika sebelumnya ada segmen sesar yang saling terkompresi satu sama lain seperti itu, Mas dan Mbak. Kemudian terjadi pelepasan. Nah, pelepasan ini menyebabkan adanya reposisi dari sesar-sesar yang berkembang tersebut untuk nantinya terkena stres lebih lanjut hingga nanti mencapai satu titik terjadi pelepasan stres lagi. Nah, kapan terjadinya pelepasan stres ini? Kita pun juga secara sains tidak bisa memperkirakan kapan terjadinya pelepasan stres ini kembali, tapi yang jelas ini merupakan siklus berulang. Ketika terjadi adanya pelepasan stres, maka segmen-segmen sesar yang sebelumnya terlepas tersebut akan kembali reposisi dan terkompresi kembali untuk nantinya terakumulasi stres lebih lanjut seperti itu, Mas Irza. Bagaimana Mas Baik. Irza? Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Adela Nur. Silakan Mbak Adela. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin tanya beberapa hal Pak. Lebih ke saya penasaran tentang beberapa rekayasa teknik gitu Pak. Nah saya tuh pernah dengar ya tentang programnya Anies buat naturalisasi banjir gitu. Tapi sayangnya itu kurang digerjapkan untuk pembangunannya. Terus habis itu dan kurang materi gitu. Maksudnya dari naturalisasi itu apa? Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan kira-kira naturalisasi untuk pencegahan banjir itu seperti apa ya Pak? Terus habis itu kemudian saya izin bertanya Pak, Eh, kan ada beberapa bangunan yang contohnya kayak bangunan timbunan jalan rel di pinggir sungai itu kan
Kemudian aliran sungai itu lama-lama tuh menggerus timbunan rel itu Kak. Kayak contohnya ada bangunan yang di Tanah Abang itu kan. Nah itu kira-kira bakal terjadi penggerusan yang menyebabkan rel itu jadi hancur gitu nggak Pak kira-kira? Dan bagaimana sih solusinya secara geologi agar rel itu tuh tetap utuh gitu Pak? Sekian Oke, Pak. baik, terima kasih Mbak Adela. Ini pertanyaannya sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap nih, karena ini ya lagi masa sekarang, tapi tidak apa-apa. Kita coba melakukan pendekatan dari ilmiah. Jadi waktu itu memang pemerintah DKI Jakarta mencanangkan dua program sebenarnya, Mbak, untuk mengatasi banjir di Jakarta. Yang pertama adalah naturalisasi kanal, yang kedua adalah membangun Jakarta Great Wall. Untuk naturalisasi kanal itu sebenarnya naturalisasi yaitu pengembalian kondisi naturalnya. Jadi waktu itu pemerintah DKI, kami pun juga mengikuti beritanya bahwa melihat di sepanjang kali atau sungai-sungai yang ada di Jakarta itu sudah mulai dibangun bangunan-bangunan yang menjorok ke dalam kanal sungai. Jadi kita bisa bayangkan kanal sungai yang semula besarnya seperti ini mulai menyempit karena ditimbun, karena banyak tiang-tiang bangunan yang menyebabkan daya tampung alami dari kanal tersebut menurun. Nah, untuk mengembalikan fungsi naturalnya, maka dicanangkan program naturalisasi kanal, yaitu dengan memindahkan bangunan-bangunan yang ada di sepanjang kanal sungai ini, sehingga secara dimensi kanal sungainya kembali menjadi seperti semula. Jadi yang semula diuruk tanah untuk menambah area membangun rumah, ataupun juga tiang-tiang yang menjorok ke dalam kanal sungai untuk perluasan rumah seperti itu dirapikan agar daya tampung kalinya bisa kembali meningkat dan bisa menampung air lebih banyak sehingga tidak terjadi banjir. Itu yang pertama terkait masalah naturalisasi sungai. Terus yang kedua, program Jakarta Great Wall adalah sebenarnya tanggul yang tadi, teman-teman. Jadi tanggul ini, waktu itu pemerintah DKI Jakarta mencanangkan untuk membangun kanal di sepanjang pantai utara DKI Jakarta atau di sepanjang Teluk Jakarta. Dengan harapan, jika adanya tanggul yang tinggi seperti ini, maka penyebab banjir yaitu luapan air. Jadi kan penyebabnya itu kan ada dua. Ada yang memang dari daratan yaitu curah hujan, kemudian minim resapan air, kemudian drainase yang buruk. Ada yang kedua sumbernya dari laut karena luapan air laut akibat rob seperti itu. Nah, pemerintah DKI waktu itu mencanangkan bagaimana kalau dibangun saja tanggul seperti ini untuk mereduksi satu penyebab banjir tersebut. Namun ternyata dalam perjalanannya sangat disayangkan ya, program ini tidak disetujui karena memang memakan biaya yang sangat besar serta juga kemampuan teknis yang cukup kompleks untuk pembangunannya seperti itu, mengingat sudah banyak infrastruktur dan bangunan existing di sepanjang Teluk Jakarta yang nanti akan terganggu jika terjadinya program pembangunan Jakarta Great Wall. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang kedua terkait dengan gerusan dari kanal sungai terhadap tepi-tepi kanalnya, sebenarnya digambarkan seperti ini, Mbak Adela. Jadi teman-teman bayangkan ini area hulu, ini area hilir. Jadi air mengalir dari sini ke arah sini, ke arah hilir. Nah, kalau kita bayangkan air mengalir, jadi misalnya ini ada air mengalir seperti ini. Nah, kan air itu mengikuti tempat mengalirnya ya teman-teman. Jadi ketika di sini dia akan menggerus di sini. Sementara yang bagian sini tidak tergerus, malah terendapkan material lainnya yang terbawa. Kemudian ketika melewati ini, di sini yang akan tergerus. Di sini yang akan tergerus, di sini akan terendapkan. Ketika di sini, ini yang akan tergerus. Kemudian di sini ini yang akan tergerus, ini yang akan tergerus, dan yang ini akan tergerus. Nah, kalau objek yang Mbak Adela tadi maksud memang berada di cut bank, jadi kalau anatomi sungai ini namanya cut bank. Jadi bank yang terpotong seperti itu teman-teman. Sementara pada bagian dalam aliran ini yang terus bertambah karena pengendapan namanya point bar. Rekayasa infrastruktur yang paling memungkinkan untuk mengatasi gerusan kanal tersebut ada dua, Mbak Adel. Yang pertama adalah membangun atau melengkapi bagian cut bank ini dengan material yang resisten. Material yang resisten ada dua. Yang pertama adalah dengan
memasang brojong di sepanjang cutbank ini, atau yang kedua dengan membangun dinding-dinding yang solid yang relatif lebih resisten jika dibandingkan dengan tanah uruk ataupun tanah alami jika terkena oleh aliran air. Atau yang kedua adalah disodet. Jadi kan sungainya ini kan berkelok-kelok yang meandering. Nah, untuk mengurangi sodet, untuk mengurangi kelokan-kelokan yang menggerus tanah tadi, bisa dilakukan penyodetan. Jadi bisa misalnya di sini langsung disodet ke sini. Jadi sebentar saya anotasi dulu. Jadi bisa saja sungai langsung mengalir seperti ini, disodet. Nah, kalau disodet seperti ini kan sungai maka akan langsung mengalir saja nih, langsung mengalir ke sini. Tidak lagi ada gerusan-gerusan terhadap bagian cutbank yang di sini, yang di bagian sini, kemudian yang di bagian sini. Jadi itulah dua langkah untuk mengatasi gerusan terhadap dinding-dinding kanal oleh aliran air. Bisa dilengkapi dengan material resisten dibandingkan tanah, berupa brojong sungai ataupun dinding, atau yang kedua dilakukan penyodetan agar tidak ada kelokan-kelokan sungai. Jadi sekian Mbak Adel untuk penjelasannya. Mbak, bagaimana? Iya Pak, terima kasih atas jawabannya, sudah saya pahami. Baik, baik. Kemudian berikutnya ada Mas Muhammad Faris Ibrahim. Silakan Mas Faris. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, kenapa di wilayah Kalimantan sering terjadi bencana banjir dan kebakaran? Apakah ada kaitannya dengan struktur geologi? Dan yang kedua, apakah juga ada kaitannya persebaran tanah gambut di wilayah Sumatera itu sendiri dan Kalimantan dengan struktur geologi di Indonesia? Mungkin itu Pak, dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Baik Mas Adinda, ini Mas Faris, ini sangat bagus pertanyaannya. Saya izin untuk menampilkan peta ya, agar nanti kita bisa memiliki pemahaman yang sama kenapa di Kalimantan dan di Sumatera kerap terjadi banjir dan juga kebakaran lahan. Jadi ini Mas Faris, kita bisa bayangkan ya, bahwa daerah Kalimantan dan Sumatera Selatan, Jambi dan Riau yang khususnya ini, kalau dari peta ini kita bisa melihat bahwa daerah sini memiliki ancaman bencana banjir yang sedang sampai rendah seperti itu. Satu variabel yang signifikan dari Sumatera dan Kalimantan adalah kondisi geologinya yang menyebabkan daerah ini relatif datar dan tenang, Mas. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, pada beberapa pertemuan lalu kan di sepanjang selatan Jawa, kemudian barat Sumatera itu kondisi geologinya khusus, yaitu banyak patahan-patahan, banyak kejadian-kejadian gempa yang menyebabkan daerah-daerah tersebut tidak tenang dan tidak datar. Sementara pada bagian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Selatan, kemudian ada Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau ini, minim akan kehadiran struktur-struktur geologi mayor yang menyebabkan daerah sini tenang secara geologi. Nah, daerah yang secara geologi tenang memungkinkan untuk tumbuhnya lahan gambut secara tebal. Jadi kalau teman-teman mungkin sangat jarang ya mendengar adanya lahan gambut di Jawa ataupun di pantai barat Sumatera, karena bagaimana lahan gambut ini bisa tumbuh secara tebal, karena baru tumbuh sudah patah, sudah terangkat. Baru tumbuh sudah patah, sudah terangkat seperti itu. Nah, sementara kalau di Kalimantan dan Sumatera, karena kondisi geologinya tadi, memungkinkan lahan gambut ini tumbuh secara tebal. Jadi tumbuh, kemudian tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Nah, akibat akumulasi material gambut yang sangat tebal ini, biasanya material gambut ini kaya akan air, teman-teman. Jadi saturated, jenuh akan air. Ketika terjadi perubahan musim, curah hujan juga menurun, maka tentu air yang semula saturated, jenuh di dalam lapisan gambut ini akan menguap dan menyebabkan lahan gambut tebal ini menjadi kering. Nah, terbakarnya lahan gambut ini sebenarnya ada dua skema, teman-teman. Yang pertama adalah lahan gambut yang memang sengaja dibakar. Dan ini pemerintah sudah mengatasinya dengan mengkategorikan pembakaran lahan sebagai tindak pidana. Atau yang kedua adalah melalui mekanisme alami, namanya pit spontaneous combustion, jadi swabakar. Jadi
Teman-teman bayangkan ada lapisan yang tebal seperti itu, kemudian airnya kering menguap, namun di dalam sini masih mengalami panas yang sangat signifikan seperti itu. Hingga nanti mencapai satu titik, temperatur di dalam lapisan gambut ini memungkinkan terjadinya letupan api, suah bakar, maka mulai terjadinya kebakaran lahan gambut. Jadi kombinasi antara kondisi geologi, kemudian karakteristik gambut tersebut, itulah Mas Faris yang menyebabkan kebakaran lahan dan gambut di Kalimantan dan Sumatera bisa menjadi bencana tahunan. Tapi memang dewasa ini, Mas, ada juga sudah mulai ada rekayasa ya untuk mengatasi kebakaran lahan dan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Rekayasanya ada dua, Mas. Ada tiga. Yang pertama yaitu rekayasa cuaca dengan harapan agar bisa memelihara curah hujan sehingga lahan gambut ini tetap dalam kondisi basah atau moist atau lembab setidaknya. Yang kedua rekayasanya adalah dilakukan penyiraman ketika pengamatan dari jauh ataupun pengamatan termal menunjukkan peningkatan suhu. Jadi ketika sudah mulai terbakar atau hampir terbakar, maka dilakukan waterbombing menggunakan helikopter untuk mencegah terjadinya kebakaran. Atau yang ketiga, yang paling advance dan terbaru saat ini adalah lahan-lahan gambut tersebut dilakukan penyuntikan senyawa kimia yang bisa menjaga temperatur lapisan gambut ini tidak mencapai titik suah bakarnya, Mas. Jadi kan kita sebenarnya melalui penelitian yang dilakukan, kita bisa mengetahui pada temperatur berapa lapisan gambut ini akan mulai terbakar sendiri, mengalami spontaneous combustion, suah bakar. Nah, jika telah diketahui temperaturnya, maka kita jaga melalui gel kimiawi tadi yang disuntikkan pada lahan gambut, agar lapisan lahan gambut ini tidak mencapai titik temperatur tersebut, Mas, sehingga tidak terjadi kebakaran gambut. Namun memang secara operasional dan harga penyuntikan untuk gel kimia terhadap lahan gambut ini relatif masih mahal dan merupakan pendekatan yang baru, sehingga rekayasa yang sering dilakukan saat ini adalah waterbombing dan rekayasa atau modifikasi cuaca. Jadi sementara itu dulu Mas Faris untuk diskusi mengenai lahan gambutnya, Mas. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Mas. Berikutnya ada Mas David Sadono. Silakan Mas David. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf, saya izin bertanya. Bagaimana tanda-tanda akan terjadinya tsunami secara geologi, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat bagus ya, tapi memang kita coba ya. Yang pertama, Mas David, secara ilmiah kita tidak bisa memperkirakan kapan atau tanda-tanda terjadinya bencana tsunami, Mas. Yang bisa kita lakukan sebenarnya melalui pendekatan terhadap kondisi tektonik yang ada di sekitar perairan terdekat, Mas. Jadi biasanya berdasarkan catatan-catatan kegempaan yang terjadi pada satu wilayah, kita bisa melihat adanya siklus atau perulangan kapan terjadinya gempa. Apakah dalam kisaran ratusan tahun, puluhan tahun, atau bahkan lebih jauh ribuan tahun. Pola ini bisa kita interpretasikan dari catatan-catatan kegempaan yang ada. Walaupun memang tidak bisa memberikan waktu yang absolut kapan akan terjadi, tapi setidaknya rentang ini bisa memberikan sinyal-sinyal bagi kita untuk dapat memperkirakan perulangan terjadinya gempa. Kenapa gempa? Karena gempa yang biasanya menjadi penyebab paling signifikan dari terjadinya tsunami dan bisa dilakukan pengukuran di dalamnya. Itu yang pertama, melalui pendekatan terhadap siklus kegempaan. Yang kedua, yaitu adalah melalui catatan dari hasil perekaman endapan-endapan tsunami purba. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan perulangan gempa tadi. Kita bisa melihat tadi ya, seperti pada slide sebelumnya, kita bisa melihat interval waktu terjadinya bencana tsunami pada satu daerah melalui penyelidikan dari endapan-endapan tsunami yang ada. Kita kan bisa melihat nih bahwa di sini sebelum tahun 1200 kita bisa asumsikan lah ya 1200. Kemudian di sini ada tsunami lagi pada tahun 1575 berarti ada 300 tahun. Kemudian pada tahun 1960 ada lagi rentangnya juga masih dalam sekitar 300 sampai 400
tahun yang lalu. Berarti kan sudah ada pola yang terbentuk seperti itu. Nah, jadi tidak ada salahnya jika kita asumsikan bahwa dari tahun 1960, kemudian dalam rentang 300 sampai 400 tahun yang lalu, kemudian akan ada perulangan kejadian tsunami lagi, yang notabene ini disebabkan oleh aktivitas tektonik. Nah, yang kedua, yang paling mungkin bisa dipertanggungjawabkan untuk memperkirakan tsunami adalah melalui early warning system. Jadi biasanya ada buoy. Buoy itu seperti pelampung yang sengaja diapungkan ke lautan yang dinilai memiliki potensi bencana tsunami dalam jarak sekian mil seperti itu, yang jika memang terjadinya bencana tsunami, nanti buoy ini akan memberikan peringatan dini sehingga masyarakat yang berada atau bermukim di wilayah berpotensi tsunami memiliki waktu sekian menit untuk melakukan evakuasi diri. Jadi setidaknya dua pendekatan seperti itu, Mas David, yang bisa dilakukan untuk forecast lah ya, forecast ataupun memperkirakan terjadinya tsunami. Walaupun sampai saat ini secara tegas kalangan peneliti menyatakan bahwa kita tidak bisa memperkirakan kapan terjadinya tsunami secara absolut seperti itu, Mas David.